Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Kania Retnaning Astuti, spesialis patologi klinik, selaku Ketua Komite PPI RSUD Hikmat Sehat Afiat Kota Depok, akan membawakan materi yang berjudul dengan kewaspadaan isolasi. Berikut adalah kurikulum vitae saya. Yang pertama adalah pengertian kewaspadaan. Apa yang dimaksud dengan kewaspadaan? Kewaspadaan adalah sikap kehati-hatian untuk mencegah sesuatu dapat terjadi. Yang kedua adalah isolasi. Apa itu isolasi? Isolasi adalah memisahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga pengertian kewaspadaan isolasi adalah segala usaha yang dilakukan guna mencegah terjadinya sesuatu, yaitu infeksi pada orang yang sensitif. Terdapat dua lapis kewaspadaan isolasi. Lapis pertama adalah kewaspadaan standar, yang merupakan kewaspadaan universal, di mana itu adalah tindakan body substance isolation. Dan lapis yang kedua adalah kewaspadaan berbasis transmisi, dan ini adalah kewaspadaan yang berlaku untuk pasien. Terdapat 11 kewaspadaan standar, yaitu yang pertama adalah kebersihan tangan, kemudian penggunaan APD atau alat pelindung diri, pengelolaan limbah dan benda tajam, pengendalian lingkungan, kesehatan petugas, etika batuk, penyuntikan yang aman, praktek lumbal fungsi, pengelolaan linen, penempatan pasien, serta yang terakhir adalah peralatan kesehatan. Mari kita bahas tentang kewaspadaan berbasis transmisi. Kewaspadaan berbasis transmisi adalah kewaspadaan standar yang ditambah dengan transmisi infeksi pada pasien. Terdapat 3 transmisi infeksi. Yang pertama adalah transmisi kontak, yang kedua adalah transmisi droplet, dan yang ketiga adalah transmisi airborne. Mari kita bahas satu persatu. Transmisi infeksi kontak. Cara untuk mencegahnya adalah petugas menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan gaun. Dari mana saja transmisi kontak ini dapat ditularkan? Dari MRSA, dari VRE, dan dari MDRO. Yang kedua adalah transmisi infeksi melalui droplet. Cara untuk mencegahnya adalah petugas harus menggunakan masker, menggunakan Google atau face shield, serta menggunakan gaun. Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan transmisi infeksi melalui droplet adalah avian influenza atau yang kita kenal dengan H5N1 dan flu babi, yaitu adalah H1N1. Dan yang ketiga adalah transmisi infeksi airborne. Kita sebagai petugas harus menggunakan APD respirator partikulat dan ruangan harus memberlakukan pengaturan ventilasi udara bertekanan negatif. Apa saja penyakit yang dapat menyebabkan transmisi infeksi airborne? Di antaranya adalah TB dan SARS. Mari kita bahas lebih dalam mengenai transmisi kontak. Transmisi kontak ini adalah yang terbanyak yang terjadi. Berasal dari tangan petugas. Jadi ingat Bapak Ibu, selaku petugas kita harus melindungi pasien dan juga melindungi diri sendiri. Karena kontak yang langsung itu terjadi antara pasien ke petugas atau pasien ke pasien. Dan kontak yang tidak langsung itu terjadi antara pasien dan petugas atau dari benda yang tercemar. Bagaimana cara mencegah agar transmisi kontak ini dapat terjadi? Tentu pasien harus ditempatkan di kamar yang terpisah. Apabila tidak memungkinkan, lakukan sistem cohorting. Lalu yang terakhir adalah tentu perhatikan selalu APD petugas. Yang kedua adalah transmisi droplet. Berasal dari mana saja sebenarnya transmisi droplet ini terjadi? Dari batuk, dari bersin, dari bicara. Partikel yang ditularkan ini berukuran lebih dari 5 mikron. Terdapat droplet besar maupun kecil. Dan dia biasanya ini jatuh pada jarak kurang dari 1 meter. Dan dapat langsung terhirup baik oleh pasien maupun petugas. Dan kalau yang jatuh pada benda tentunya ini terjadi tidak langsung. Tindakan-tindakan aerosol generating prosedur juga dapat menyebabkan terjadinya transmisi droplet.
Bagaimana cara-cara kita untuk dapat mencegah transmisi droplet terjadi? Sama seperti transmisi kontak, kita harus menempatkan pasien di kamar terpisah dan membatasi pergerakan pasien. Bila tidak memungkinkan, lakukan cohorting dengan jarak minimal antar pasien adalah 1 meter. Dan selalu perhatikan APD petugas. Pada pengelolaan transmisi droplet ini tidak perlu menggunakan ventilasi khusus. Yang terakhir adalah transmisi airborne, di mana partikel yang ditularkan ini berukuran sangat kecil, kurang dari 5 mikron, dan dia menetap di udara. Beberapa penelitian bahkan mengatakan bisa berhari-hari, dan ditularkan dengan jarak lebih dari 2 meter. Sangat penting pada saat tindakan aerosol generating procedure, kita paham transmisi airborne dapat terjadi. Dan bagaimana cara kita mencegah transmisi airborne itu terjadi? Tentunya sama seperti transmisi kontak dan transmisi droplet, kita harus menempatkan pasien di kamar terpisah atau cohorting. Dan yang paling penting adalah harus ada alur pasien tersendiri. Dan senantiasa memperhatikan APD petugas dan memberlakukan ventilasi tekanan negatif dan memasang HEPA. Simpulan, kewaspadaan isolasi ini merupakan bagian dari program PPI dengan tujuan memutus rantai infeksi. Dan kewaspadaan isolasi terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi. Sebelum mengakhiri materi saya hari ini, saya akan memberikan satu pertanyaan yang nanti Bapak Ibu dapat jawab di post-test, yaitu adalah ada berapa lapis dari kewaspadaan isolasi? Demikian materi tentang kewaspadaan isolasi dari kami, Komite PPI. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.